Di sini saya akan memaparkan tentang konsep dasar array 1 dimensi dan 2 dimensi. Dengan dosen pengampu Bapak Budiman Nasution, SPD, MSI. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lydia Uciana Baban, NIM 4202421021 dari kelas PSPF 20A. Sebelum menjelaskan tentang array 1 dimensi dan 2 dimensi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian array. Array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Array merupakan tipe data terstruktur dalam pemrograman. Array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks, sehingga sejumlah variabel dapat menggunakan nama yang sama. Misalnya, B sama dengan 5, B sama dengan 5. Angka 5 ini adalah matriks dengan dimensi 1 dikali 1. Array ini adalah array paling sederhana yang bisa disimpan dan dioperasikan di MATLAB. Tipe data array. Yang pertama, array di MATLAB adalah sekumpulan angka atau dapat juga berupa karakter, diurutkan dalam baris dan kolom yang menyimpan data dan informasi dalam tabel. Secara fundamental, yang kedua, secara fundamental MATLAB menggunakan array untuk menyimpan data serta manipulasi data sehingga dapat dilakukan eksekusi untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, array yang paling sederhana pada MATLAB merupakan array yang hanya terdiri dari satu baris dan satu kolom. Array jenis ini dapat membentuk vektor, yaitu array yang hanya terdiri dari satu baris namun terdiri lebih dari satu kolom atau sebaliknya. Yang keempat, array yang lebih kompleks secara konsep sama dengan matriks di dalam ilmu matematika. Jenis-jenis array. Array terbagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, variabel array 1 dimensi. Yang kedua, variabel array 2 dimensi. Yang ketiga, matriks. Adapun submaterinya, yang pertama teori array 1 dimensi. Yang kedua, contoh array 1 dimensi. Yang ketiga, teori array 2 dimensi. Yang keempat, contoh array 2 dimensi. Teori array 1 dimensi. Variabel array dimensi 1 adalah kumpulan elemen-elemen identik yang hanya terdiri dari satu baris atau hanya satu kolom saja alamat penyimpanan data atau indeks. Elemen-elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Secara umum contohnya, yang pertama menampung sebuah data seekor siswa, yang kedua gaji sejumlah pegawai, yang ketiga data sejumlah pegawai dan lainnya. Teori array 2 dimensi. Variabel array dimensi 2 adalah array 2 dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks, merupakan perluasan dari array 1 dimensi. Jika array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, maka array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen bertipe sama. Contoh array 1 dimensi. Rumus fisika menghitung usaha. Yang pertama, input dan output data. Menghitung usaha, input data, F dan S. Output data, usaha. Yang kedua, struktur data. Unit gaya, variabel F, tipe data numerik, keterangan input. Unit perpindahan atau jarak, variabel S, tipe data numerik, keterangan input. Unit usaha, variabel W, tipe data numerik, keterangan output. Yang ketiga, algoritma. Start input data. Start input data, input X, input S. Proses, W sama dengan F dikali S. Output data, usaha. Stop. Adapun coding programnya. Clear all, CLC. Display nama Lydia Uciana Baban, display NIM 4202421021, display kelas PSPF 20A. Display selanjutnya, sebuah batang homogen yang salah satu ujungnya sebagai sumbu putar. Display selanjutnya, jika gaya X sama dengan 4i ditambah 8j ditambah 16km dan diberikan pada batang tersebut sebagai jarak. Display selanjutnya, S sama dengan dalam kurung 8i ditambah 4j ditambah 6km dari pusat sumbu putar. Tentukan besar torsi yang dialami benda. Display selanjutnya diketahui. Display selanjutnya F sama dengan 2i ditambah 4j ditambah 16km. Display selanjutnya S sama dengan 6i ditambah 2j ditambah 3km. Display selanjutnya ditanya besar torsi. F sama dengan 2, 4, 16. S sama dengan 6, 2, 3. F dikali silang dengan S
ABS merupakan tanda mutlak dari nilai F dikali S. T2 sama dengan T akar 2. T3 sums yaitu bisa disebut juga dengan T2 dengan total torsi sama dengan T3 atau akar T3. Selanjutnya kita set kemudian run. Pada layar hasil torsi sama dengan 94.3398. Contoh array yang kedua, 2 dimensi. Rumus menghitung I1, I2, I3. Yang pertama, input dan output data. Menghitung I1, I2, I3. Input data R1, R2, R3, I1, I2. Output data I1, I2, I3. Yang kedua, struktur data. Unit hambatan 1, 2, 3, variabel R1, R2, R3, tipe data numerik, keterangan input. Unit pegangan 1, 2, variabel V1, V2, tipe data numerik, keterangan input. Unit kuat arus listrik 1, 2, 3, variabel I1, I2, I3, tipe data numerik, keterangan output. Yang ketiga, algoritma start input data. Coding program. Clear all CLJ. Display nama video channel display name 42024211021. Display kelas PSPF 20A display underscore. Display selanjutnya dengan menggunakan matriks tentukan 12, 13, 14. Display selanjutnya pada loop 1 didapatkan persamaan 1, I2 R1 ditambah R2, I2 ditambah R2, I3 sama dengan P1. Display selanjutnya, dan pada loop 2 didapatkan persamaan 2, I3 R3 ditambah R2, I2, dan R2, I3 sama dengan P2. Display selanjutnya, untuk mendapatkan persamaan 3, menggunakan hukum Kirchhoff. Display selanjutnya, untuk tegangan, persamaannya adalah min I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Display selanjutnya, sederhanakan persamaan 1, 2, dan 3. Display selanjutnya, persamaan 1 sama dengan 0 ditambah R1 ditambah R2, I2 ditambah R2, I3 sama dengan 1. Display selanjutnya, persamaan 2 sama dengan 0 ditambah R2, I2 ditambah R2 ditambah R3, I3 sama dengan I2. Display selanjutnya, persamaan 3 sama dengan min I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Display selanjutnya diubah dalam bentuk matriks. X sama dengan 369, 048, min 4, 816. Y sama dengan 16, 84. Z sama dengan X per Y. F print F besar arus sama dengan persen 1.4F per N, Z. Selanjutnya kita save kemudian run. Pada layar hasil Z sama dengan 0.3929, 0.1905, 0.1905. Besar arusnya 0.3929, 0.1905, 0.1905. Sekian pemaparan materi tentang array 1 dimensi dan array 2 dimensi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.